Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Para hadirin, para hadirat, ikhwan maupun akhwat fillah, alhamdulillah dengan taufik Allah semata kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang luar biasa keberkahannya ini, yang begitu makmurnya, sesuai dengan namanya Baitul Ma'mur, dan sungguh makmurnya masjid antum ini. Saya sampai saat ini belum menemukan masjid yang ada kamar liftnya kecuali di masjid Baitul Ma'mur. Subhanallah, luar biasa. Setiap saya kemari semakin banyak fasilitas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada masjid ini karena berkahnya dia. Dan tentunya keberkahan ini tak lain daripada keikhlasan para jemaah, para pengurus, juga ilmu yang tak pernah jenuh disebarkan di masjid ini. Dari situlah turun keberkahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tema kita malam hari ini tentang penjelasan apa itu dunia. Kapan dunia menjadi tercela bagi seseorang, kapan dunia ini menjadi terpuji baginya. Karena hakikatnya dunia tidaklah dicela dan taklah dipuji, tapi bagaimana manusia menyikapinya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya ini, setelah kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a khalqun katsirun dhamma ad-dunya mutlaqan. Sebagian orang banyak mendengar tentang celaan terhadap dunia secara mutlak. Fa'taqadu أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع. Maka mereka menganggap celaan ini semua kembali kepada apa yang terdapat di dunia ini daripada berbagai macam fasilitas dan manfaat. Fa'aradu amma yuslihuhum minal mata'imi wal masyarib. Akhirnya mereka pun berpaling dari segala macam perkara-perkara yang dapat membuat mereka itu lebih baik di dunia ini. Dari makanan, dari minuman, mereka tinggalkan semua. Ini adalah syubhat ahli ibadah, yang mereka menganggap dunia ini tak boleh dimanfaatkan, dunia harus tinggalkan semuanya. Sehingga mereka meninggalkan segala sesuatu yang baik-baik, makanan yang baik, minuman yang baik. Ya, mereka menganggap dunia ini semuanya tercela, harus dijauhi. Maka ini adalah pengertian yang salah. Waqad wada'a Allahu fi ittiba' tawqan an-nafsi ila ma yuslihuha. Allah telah menciptakan dalam setiap fitrah manusia insting manusia ingin senantiasa mendapatkan kebaikan bagi dirinya, yang memperbaiki dirinya. Ya. Fa kullama taqat mana'uha. Maka kaum ini, kelompok ini, manakala mereka berhasrat kepada sesuatu yang baik-baik, rupa makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, pakaian yang baik-baik, maka mereka bahkan mencegah jiwa mereka untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, memakai pakaian yang baik-baik. Semua mereka hindari. Ya, mereka lebih mengutamakan makanan yang buruk kualitasnya, pakaian yang buruk, tak mau yang namanya menurut mereka dunia dan kemewahan. Mereka tinggalkan semua. Dhannan minhum anna hadha huwa zuhdul murad. Mereka menganggap inilah hakikat daripada zuhud, meninggalkan dunia secara total, tak mengambil bagian daripada kenikmatan dunia secara total. Fa'aradu amma yuslihuhum minal mata'imi wal masyarib. Ya, kata beliau, anna hadha huwa zuhdul murad wa jahlan bihuquqin nafsi. Ya, mereka tidak mengetahui bahwasanya diri kita ini, jiwa ini punya hak untuk mendapatkan makanan yang baik, minuman yang baik ketika ada. Apa salahnya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau dihidangkan kepada beliau makanan yang baik-baik, beliau makan.
diundang untuk menyantap makanan dari kambing, dia hadiri, dia datangi. Ya, kalau mereka ini, kaum ini, semua yang dianggap mewah, baik, mereka tinggalkan. Wa ala hadza aktsarul mutazahhidin. Inilah cara beragamanya kebanyakan orang-orang yang menganggap diri mereka zuhud, al-mutazahhidin. Ya, pakaian pun tak mau yang bagus-bagus, bahkan tak mau yang rapi-rapi. Kalau pakaian yang kusut-kusut itulah yang paling baik menurutnya. Pakaian yang tak dicuci itulah tanda zuhud. Kalau mencuci baju, cinta dunia, sehingga pakaian putih berubah menjadi kuning. Ini contoh. Ada. Ini keyakinan sebagian ahli ibadah yang taat, beribadah tapi tak tahu kepentingan dirinya. Subhanallah. Sementara Islam mengajarkan agar orang senantiasa dalam keadaan bersih. Allah katakan wa thiyabaka fatahhir. Bajumu bersihkan. Warujza fahjur. Segala macam kekejian, kesyirikan tinggalkan. Ini ada perintah mensucikan luar, zahir, pakaian bersihkan. Perintah mensucikan batin, dalammu, hatimu bersihkan daripada segala macam kejelekan, kesyirikan. Islam memperhatikan zahir dan batin. Ya, mereka tidak. Bahkan Nabi pernah marah kepada sahabat karena mereka datang salat Jumat memakai pakaian kerja sehingga masih tercium aroma kerja mereka, keringat mereka. Nabi ingatkan mereka agar berpenampilan rapi ketika dalam momen-momen seperti ini berkumpul banyak orang. Dan ini bukan terlarang. Ya. Wa innama fa'alu dzalika liqillatil ilmi. Mereka lakukan ini semua karena miskinnya ilmu, karena kurangnya ilmu. Wa nahnu nasda'u bil haqqi min ghairi muhabatin fa naqul. Maka kita akan nyatakan inilah kebenaran dan kita tidaklah dalam hal ini berbasa-basi lagi. Kita akan terangkan bukan ini pengertian zuhud itu. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk mengambil daripada bagian kenikmatan hidup di dunia ini, dari pakaian yang baik-baik, minuman yang baik-baik, makanan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan segala macam perhiasan yang telah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya? Wat thayyibati minar rizqi, dan rezeki yang baik-baik. Siapa yang mengharamkan? Kalau ada, nikmati. Jangan ditolak. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakan Muhammad, segala perhiasan hidup yang ada di alam raya ini untuk orang beriman. Di dunia orang kafir tu orang kafir tu numpang dengan kita. Mereka dapat fasilitas gara-gara kita. Karena dunia ini tegak karena orang-orang beriman, masih ada yang menyebutkan Allah. Masih ada yang salat kepada Allah. Manakala dunia ini hilang daripada orang-orang mukmin, apa jadinya? Kiamat. La taqumu sa'atu hatta la yaqala fil ardi Allah. Tak akan terjadi kiamat sampai tak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Segala macam kehidupan mereka dapat mereka lakoni. Negara-negara yang kulihat maju, negara-negara kaum kafirin, semuanya mereka hakikatnya numpang dengan kaum muslimin. Mereka masih hidup karena masih adanya orang-orang yang beriman, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah dunia masih terjaga, terbentang. Ayat ini menunjukkan kita tidak dilarang menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kita yang paling layak menikmati segala kenikmatan tersebut. Orang kafir hanyalah numpang bersama orang-orang mukmin. Ini kata Quran, ini konsep Quran. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan Muhammad, semua kenikmatan yang baik-baik, makan yang baik-baik itu untuk orang-orang beriman di dunia ini. Tapi nanti hari kiamat khalisatan, murni hanya untuk mereka. Bahkan tak Allah sebutkan di sini sedikit pun orang kafir. Ya, kalau kau punya kelapangan, lapangkan dirimu. Subhanallah. Jangan dipersempit. Allah tak suka orang-orang yang tak mau menunjukkan nikmat Allah berikan kepadanya. Seorang sahabat rambutnya kusut masai, kata Nabi, enggak mampu kau beli sisir rupanya untuk urus rambutmu itu. Subhanallah. Nabi SAW.
Yang Allah berikan nikmat, jaga nikmat tuh. Tubuhmu itu nikmat, kau jaga daripada segala macam penyakit, dari segala macam kotoran, itu nikmat. Ya, jangan dibiarkan. I'lam anna ad-dunya ibaratun an a'yanin mawjudatin lil insan. Ketahuilah dunia ini adalah merupakan perumpamaan tentang segala sesuatu yang diciptakan untuk manusia. Fiha hadzun. Di dunia ini terdapat segala macam bentuk keberuntungan. Wahyal ardu wa ma 'alaiha. Bumi ini dan apa di atasnya semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Bayangkan jemaah sekalian, di antara rahmat Allah, hewan-hewan yang besar itu untuk kita diciptakan, untuk manusia. Kerbau memang begitu besar, dicocok hidungnya sama anak kecil, ikut. Padahal betapa kuat kerbau itu, sekali tunjang saja, sekali sepak, mati orang. Tapi Allah tundukkan, gajah-gajah yang besar tunduk. Allahu Akbar. Ini semuanya adalah nikmat yang Allah bentangkan. Bumi ini semuanya isinya kekayaan sumber alamnya yang dalam bumi, gas, minyak bumi, semua emas, perak, untuk manusia Allah ciptakan agar dijadikan sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa innal arda maskanul adami. Bumi ini tempat manusia. Wa ma 'alaiha ya min malbasin wa mat'amin wa mashrabin wa mankahin. Dan di atas muka bumi ini Allah ciptakan berbagai hal untuk manusia, berupa pakaian, makanan, minuman, istri-istri, untuk melampiaskan syahwat yang dapat dinikahi. Semuanya adalah merupakan bagian daripada apa yang diciptakan di dunia ini. Wa kullu dzalika 'alafun lirahilati badanihi. Semua fasilitas di atas berupa makanan, minuman, pelampiasan syahwat, pakaian, tempat tinggal, ini semua bagaikan alaf, bagaikan makanan bagi kendaraan. Kendaraan itu unta, tak akan jalan tanpa ada alaf, tanpa ada makanan yang diberikan kepadanya. Tak diberikan rerumputan, unta tak jalan. Mobil tuh kok tak diisi bensin, walaupun sampai miliaran harga mobil, tak diisi bahan bakar, bisa jalan dia? Tak bisa. Walaupun sekian M harganya, kenapa tak jalan? Habis bensin, Ustaz. Kita itu pun demikian. Kalau tidak, subhanallah, kebutuhan kita sebagai manusia, pakaian, minuman, tempat tinggal, pelampiasan syahwat, ya, ini adalah merupakan sarana yang dengannya kita akan dapat hidup dengan tenang tentram. Kau tengok betapa galaunya ya bujang-bujang lapuk yang tak kawin tuh, tak ada istri. Subhanallah. Ya, akhirnya selalu galau aja. Semuanya tak konsen, tak fokus. Ngaji pun tak fokus. Ya, ini karena tak ada bujang lapuk ini. Fokus semua kulihat. Subhanallah. Ya, ini semua harus. Ini adalah merupakan alafun, makanan, sarana untuk tubuh. Lirahilati badanihi as-sa'ir ila Allah azza jalla, yang mana setiap orang kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat lambat kita akan sampai tujuan. Kita berharap kita membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya supaya sampai ke sana perlu bahan bakar. Ya. Bahan bakar badan kita ini bukan premium, bukan pertalit. Apa bahan bakarnya? Kelapa muda, jus mangga, ada bahan bakar, ya, nasi biryani dan semacam ini bahan bakar. Antum kalau dari pagi sampai sekarang tak makan, tak sampai ke masjid nih pasti goyang. Subhanallah. Ya, kata beliau, fa innahu la yabqa illa bihadhihi al-masalih. Tak akan mungkin manusia dapat eksis kecuali dengan mewujudkan kemaslahatan di atas kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Kama la tabqa an-naqatu fi tariqil haji illa bima yuslihuha. Sebagaimana unta tak akan sampai menuju Makkah kecuali harus benar-benar diperhatikan makanannya, minumannya, istirahatnya. Kalau terus dipakai habis dia, pasti akan mati dia. Tak diberi makan terus disuruh jalan, bahaya. Subhanallah. Faman tanawala minha ma yuslihuhu 'ala al-wajhil ma'mur bihi mudiha. Barang siapa yang mengkonsumsi semua sarana ini
sekedar apa yang dia butuhkan supaya sampai ke tujuan, maka ini adalah kebutuhan yang dikonsumsi dan dia terpuji dengannya. Mudihah, terpuji. Ya. Dengan itu dia sampai. Wa man akhadha minha fawqa al-hajati yaktanifu syaraha waqa' fi dzam. Barang siapa yang dia berlebih-lebihan, lebih daripada hajat kebutuhannya, semua berlebih-lebihan, rakus dia, ambisi berlebihan, maka itu yang tercela. Bahkan kita tahu semua berlebih itu tak baik. Ya, mengkonsumsi makanan tentu berlebih-lebihan sakit. Ya, semua dalam segala bab berlebih-lebihan itu akan merusak. Ya, yang ideal adalah yang pas. Segala yang berlebih-lebihan pasti akan merusak, mendatangkan berbagai macam perkara-perkara yang negatif. Ya. Wa man akhadha, kata beliau, fa innahu laysa lisyarahi fi tanawul dunya wajhun. Sesungguhnya tidaklah ada sedikit pun tempat yang benar membenarkan terhadap tindakan-tindakan orang yang rakus terhadap segala macam bentuk kepentingan-kepentingan dunia ini. Diambil boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kau sudah punya istri, itulah hajatmu, tunaikan padanya. Jangan lagi selingkuh, jangan lagi berzina, itu berlebih-lebihan. Ya, subhanallah. Kan rusak dirimu. Semua yang berlebih-lebihan itu rusak. Liannahu yakhruju 'anil naf'i ila al-adha, karena semua yang berlebih itu akan mendatangkan petaka, musibah, penyakit. Ya, orang yang makan berlebih-lebihan sampai obesitas, dia akan senantiasa membawa penyakit yang banyak. Ya. Payah bergerak, semuanya payah. Kenapa? Ada yang berlebihan kadar gula. Apa jadinya? Masalah. Ya, berlebihan darah, semua yang berlebih itu masalah. Dalam ibadah pun bid'ah itu masalah. Kenapa? Karena dia berlebih-lebih. Imam Nawawi membuat babul iqtisadi fil ibadah, bab harus hemat dalam beribadah. Makna hemat sesuai takaran, jangan berlebih. Kalau berlebih rusak dalam segala bab. Ya. Wa yashghilu an talabil akhirah fayafutul maqsudah. Kalau dia berlebih-lebihan dalam perkara dunia ini, sibuklah dia dengan dunia ini, akhirnya akan terluputlah negeri akhirat dari ingatannya. Ya. Jamaahnya pun mulailah berceceran, lepas. Kenapa sibuk? Banyak kali proyek dunianya. Ngaji pun tak sempat lagi. Kemana kawan? Oh, udah payah Ustaz. Ya, sibuk luar biasa, usahanya sana sini, sini buka, sana mana-mana dibuka. Akhirnya tertutup pintu masjid baginya, tertutup pintu kajian, dan ini sudah terjadi banyak. Hilang kawan, tak nampak lagi batang hidungnya. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Ya. Wa yasiru bimathabati man aqbala yu'lifu an-naqata wa yuridu laha al-ma' wa yughayyiru 'alayha alwana ath-thiyab wa yansa anna ar-rufqata qad sa'arat. Perumpamaan orang ini yang berlebih-lebihan dalam segala hal bagaikan perumpamaan seseorang yang sibuk memberi makan untanya, memberi minum untanya, padahal unta ini sarana untuk jalan. Sibuk kasih makan, kasih minum. Wa yughayyir 'alaiha alwana thiyab, pelananya dirubah-rubah, semua sibuk dia mengurusi untanya ini, makannya, minumnya, pelananya ganti-ganti, kekangnya ganti-ganti. Dia lupa sahabat-sahabatnya sudah meninggalkan dia. Wa yansa anna rufqata qad sarat. Satu kafilah ini sudah berangkat, tinggal dia sendiri. Kawan-kawan sudah hampir sampai tujuan, dia masih sibuk. Begitulah kira-kira orang yang sibuk dengan dunia. Kawan-kawan sudah begitu jauh melampaui untuk menuju Allah SWT, dia masih tertinggal di belakang, sibuk dengan dunianya. Maka hati-hati kalau membuka usaha dunia, pikir-pikir lagi, bisa enggak aku ngaji ya?
Kalau nggak bisa ngaji, kau tinggalkan. Bisa nggak aku berjamaah nanti nih? Tinggalkan itu semua, jangan sampai berlebihan. Cari kerjaan yang bisa mendukungmu untuk akhiratmu. Ya, sampai Jumat pun lewat, ngaji pun lewat, semuanya lewat. Untuk apa lagi hidup? Subhanallah. Sibuk kita mengumpuli dunia, dinar, dirham, terluput kebaikan. Kawan sudah tiap hari, masya Allah, jauh lompatannya. Ilmunya sudah masya Allah, hafalannya, zikirnya, bacaan Qur'annya, dia tertinggal sibuk dengan kalkulatornya aja tiap hari. Subhanallah. Jangan sampai seperti ini tercela baginya dunia. Fa innahu yabqa fil badiyati farisatan lis-siba'. Tinggallah di tengah-tengah padang pasir sendirian, siap-siaplah akan menjadi mangsa binatang buas. Berjalan di padang pasir sendiri berbahaya, siap-siaplah di mangsa binatang buas. Ada haina, tahu haina kan? Wah, ngeri itu, mirip-mirip serigala. Haina singa aja dihantamnya, Kalau sendiri, manusia pun tak selamat. Kawan sudah sampai, mereka sudah hampir finish, dia sibuk memperbaiki untanya, kasih makan, ganti-ganti pelana. Datanglah serigala, datang haina, datang singa, tak sampai ke tujuan. Begitulah kira-kira dunia ini. Ini perumpamaan semua ini. Buka toko herbal ini, buka toko herbal itu, buka usaha madu ini, buka usaha madu itu, buka, semua dibuka. Tertutup pintu masjid ini, tertutup pintu masjid itu, tertutup kajian ini, tertutup kajian itu. Ini kerugian, khasarah, rugi dia. Jadi gimana Ustaz? Pandai-pandailah kau membagi-bagi waktu. Sekiranya tak sanggup 1000 perusahaan, udahlah 10 aja. Yang penting kau tak lalai daripada tujuan hidup. Ya. Ini kata beliau, fa innahu yabqa fil badiyati farisatan lis-siba'i huwa wa naqatu. Siap-siaplah dia dan untanya di mangsa serigala. Siap-siaplah kita di mangsa dunia ini. Akhirnya tak ada bekal. Ya, bekal dunia banyak, tapi hanyalah merupakan bekal untuk ahli waris saja. Semua mobil-mobil mewah tinggal untuk ahli waris, rumah-rumah semua tinggal. Dia pun ya merana karena tak punya bekal. Kenapa tak punya bekal? Disibukkan dengan dunia. Wala wajha aidan lit-taqsiri fi tanawulil hajah. Lianna an-naqata la taqwa 'ala as-sayri illa bitanawuli ma yuslihuha. Kata beliau, tak perlu pula kita itu mengabaikan kebutuhan kita. Ya, andai kata kau memang biasa makan sepiring, makanlah sepiring biasa, 2 piring 2 piring. Berapa kebutuhanmu harus kau ambil bagian. Sebagaimana unta itu tidak akan mampu dia berjalan kecuali dia mengkonsumsi makanan yang layak baginya, yang cukup, tak tercela. Ya. Fattariqus salimu hiyal wusta. Jalan yang ideal adalah jalan pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sama sekali kau ambil. Ya, ahli dunia berlebih-lebihan. Ahli ibadah pun berlebih-lebihan, sama-sama berlebih-lebihan. Yang benar pertengahan. Ahli ibadah saking kuatnya ibadah, baju pun tak tercuci lagi udah. Kerja pun ditinggalkan, istri pun kelaparan, anak pun kelaparan, hidup daripada belas kasih manusia. Ini ahli ibadah yang menyala dalam beragama. Subhanallah. Ahli dunia, istrinya gemuk-gemuk. Mohon maaf ibu-ibu ya, enggak nyinggung ibu-ibu. Anaknya pun demikian, dia pun semua pokoknya kebutuhan semuanya. Ya, jasmani selesai. Bahkan berlebih-lebihan, tapi rohaninya kropos, tak ada padanya ilmu sama sekali, tak ada ibadah. Ini juga musibah. Subhanallah. Ya, anaknya sehat walafiat tubuhnya, jasmaninya, rohaninya kosong. Tak diajak ngaji, tak diajarkan Quran, tak disekolahkan agama, tak diperhatikan sholatnya. Untuk apa hidup seperti ini? Untuk apa kita hidup? Kita hidup itu bukan untuk dunia, kita hidup untuk ibadah.
Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk hidup di dunia ini dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, lupa tujuan awal. Wa hiya an yu'khadha minad dunya qadra ma yahtaju ilaihi minaz zad lis-suluk. Yang ideal adalah engkau mengambil berapa yang kau butuhkan. Bahkan jujur, banyak penyakit kita dalam tubuh kita ini gara-gara berlebihan mengkonsumsi apa? Makanan. Kata Rasulullah, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batni." Tidaklah ada wadah yang paling buruk di isi anak Adam melainkan perutnya. Fa in kana la budda fa'ilan. Hendaklah kalau memang dia harus membuat full perutnya, dibagi-bagilah. Thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman, thuluthun li nafasi, sepertiga untuk bernapas. Penuh semua tak bisa bernapas. Subhanallah. Ya. Wa in kana mustahan, walaupun memang dia memiliki keinginan melampiaskan syahwatnya, jangan berlebihan. Fa inna i'ta'an nafsi ma tashtahi 'aunun laha wa qada'un li haqqiha. Memberikan apa yang dibutuhkan diri ini akan membuat diri ini eksis, dapat menunaikan kerja-kerjanya. Ya, maka berikan hak-haknya. Kenapa karyawan tetap betah kerja berpuluh tahun? Karena diberikan haknya, diberikan gaji. Dengan gaji itu dia bisa untuk mengkonsumsinya, untuk membeli makanan, minuman, tempat tinggal, bayar rumah, macam-macam. Istrinya, anaknya. Cobalah bandingkan 1 bulan karyawan tak digaji. Bisa enggak PT itu berdiri lagi? Hancur. Subhanallah. Harus diberikan haknya. Waqad kana Sufyan ats-Tsauri ya'kulu fi awqatin min thib at-ta'am. Adalah Sufyan ats-Tsauri, ya, terkenal dengan keilmuannya. Dia jika memiliki kesempatan pada waktu-waktu tertentu, dia makan makanan yang baik-baik, dia konsumsi yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya, wa yahmilu ma'ahu fi safaril faludhaj. Dia bahkan bawa makanan ekstra yang lezat, namanya al-faludhaj. Al-faludhaj ini mirip dengan apa kita bilang? Agar-agar. Setelah agar-agar apa? Selain agar-agar, puding. Itu faludhaj itu. Ya. Ini makanan orang-orang kaya. Al-faludhaj ini makanan raja-raja. Saya teringat kisah Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah, yatim dia. Tiap hari dia belajar sama Abu Hanifah, datang ibunya. Ditarik ibunya. Makan apa kita kok tiap hari belajar di sini? Bapakmu udah meninggal, bantu ibu bekerja ini. Tiap hari tarik, subhanallah. Akhirnya bosan, dibilangnya Abu Hanifah, kok kasih apa anakku ini? Kami perlu makan, bukan ilmu. Subhanallah. Apa kata Abu Hanifah? Hai ibu, aku sedang ngajari dia makan faludhaj. Ya, makan mahal kali itu. Memang dasarku gila, kata ibunya. Subhanallah. Akhirnya Abu Yusuf Al-Qadhi menjadi qadhi, menjadi orang yang dihormati, didudukkan sebagai hakim besar oleh khalifah. Suatu ketika dia sama khalifah sedang duduk bersama, didatangkanlah ketika hidangan al-faludhaj. Dia tertawa. Khalifah bilang, kenapa kau tertawa? Khalifah, aku ingat dulu. Kenapa dulu? Aku dulu belajar tiap hari, ibuku marah. Kata Abu Hanifah, anakmu ini ku ajarkan makan faludhaj. Ini gara-gara faludhaj ini ya. Sekarang ku lihat ini sendiri. Subhanallah. Maka kita orang tua jangan anggap ilmu itu tak menghasilkan uang. Subhanallah. Ilmu itu menghasilkan dunia akhirat. Jangan sampai kita zuhud menyekolahkan anak ke sekolah agama. Jadi apa kok paling ngajar Iqra? Subhanallah. Jangan sepelekan. Ya. Allahu Akbar. Ini gara-gara ada kata-kata al-faludhaj ini. Jadi artinya Ats-Tsauri itu, Sufyan Ats-Tsauri, dia juga makan enak kalau ada. Jangan ditolak makan enak kalau ada. Dan jangan dipaksa. Kadang orang demi makan enak, utang sana utang sini, ini yang musibah. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita.
Jangan sampai bayang-bayang kita lebih tinggi daripada diri kita. Ya, gajinya 0,5 M. Pengeluarannya 2 M. Bahaya. Sesuaikan. Kata beliau, wa kana Ibrahim ibnu Adham ya'kulu min at-thayyibat min ba'dil awqat. Ibrahim ibnu Adham ini semua tokoh-tokoh besar, jadi panduan bagi umat manusia, terkenal dengan ilmunya, dengan ibadahnya, kezuhudannya. Mereka juga makan yang baik-baik. Wa yaqulu, dan berkata Ibrahim bin Adham, idza wajadna akalna aklar rijal. Kalau dapat kesempatan makan, kami makan sebagaimana lelaki-lelaki sejati yang makan. Wa idza faqadna sabarna sabra rijal. Kalau tak ada makanan yang mau dimakan lagi, kami pun bersabar sebagaimana bersabarnya laki-laki sejati. Itulah kehidupan. Nabi SAW kadang-kadang datang kepada istrinya, apakah ada kira-kira yang bisa dimakan? Mereka bilangnya, Rasulullah tak ada yang mau dimakan. Kata Nabi, idzan asbir wa asbir. Kalau gitu saya sabar, saya puasa. Subhanallah. Kata ibunda kita Aisyah, kadang 3 kali bulan muncul, tak pernah kami memasak apapun di rumah, tak ada yang mau dimasak. Bertanya lagi tu Qurwa, jadi bibi makan apa? Kami hanya makan kurma yang dapat, kurma dan air, al-aswadan, kurma dan air. Sampai kata Aisyah, pernah aku di rumah tinggal punya, ya subhanallah, punya 3 kurma, mau ku makan, datang seorang ibu, ya membawa 2 anak perempuannya, meminta kepadaku makanan. Aku cuma punya 3 kurma, aku berikan 1-1. Anaknya makan 2-2 dan dia akan makan. Ketika akan makan sudah habis kurma anaknya, karena lama tak makan. Akhirnya dua-duanya minta kurma yang seharusnya punya sang ibu, dia bagi 2, dia berikan kepada anaknya. Ibunda kita takjub bagaimana pengorbanan seorang ibu. Maka dia sampai kepada Nabi apa yang dilihat. Kata Nabi, sesungguhnya ya Allah beri uji dengan perempuan, 2 perempuan, dan dia berusaha untuk mengayominya, menafkahinya, akan menjadi penghalang baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kadang-kadang mereka tak punya juga makanan. Kalau andai kata diundang, Rasulullah tak menolak undangan. Subhanallah. Ada makan enak dia makan. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Wal yanzur fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita itu berkaca, memandang, melihat bagaimana sebenarnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ma kana lahum ifratun fi tanawul dunya. Mereka tidak berlebih-lebihan tamak dalam mengambil segala macam kehidupan di dunia ini. Ya, tidak mereka ambisi berlebih-lebihan, menjadikan dunia sebagai tujuan, lupa akhirat. Wala tafrid fi huquqin nafsi. Mereka pun tidak pula mengabaikan hak diri mereka. Ya, tetap diberikan hak. Ya, wa yanbaghi an yatalammaha hadzan nafsi fil mushtaha. Fa in kana fi hadhiha hifdhuha wa ma yuqimuha wa yuslihuha wa yunshituha lil khairi fala yamna'uha minhu. Hendaklah seseorang selalu melihat apa kebutuhan jiwanya, apa keinginannya, apa yang disenanginya. Andai kata dengan mengkonsumsi apa yang disenangi jiwa itu membuat jiwa akan dapat eksis, kuat, semangat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditahan, laksanakan saja. Makan, ambil, konsumsi supaya kau kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hadduha mujarrada syahwatin laysat muta'alliqatan bi masalihiha al-madhkura fadzalika hadzun madhmum. Tapi bila ya memenuhi apa yang dihajati oleh diri, oleh jiwa tersebut, ya hanyalah sekedar kepentingan syahwat yang dia pikirkan, syahwat yang berlebih-lebihan, bukan untuk sekedar dia bisa eksis hidup dalam kehidupan di dunia ini. Ya, maka ini adalah perkara yang tercela karena sudah berlebihan. Wazuhdu fihi yakun. Zuhud itu yaitu di tengah-tengah antara 2 perkara ini. Berkata Ibnu Qudamah, babun fi dhammil bukhli wal hirsi wat tama'. Ya, bab tentang celaan terhadap sifat kikir, ambisi berlebihan, tamak.
Ya, wa dhammil mal wa madhihi. Kapan harta itu akan menjadi tercela, kapan harta akan menjadi terpuji. Wa madhil qanaati was sakha, terpujinya orang-orang yang memiliki sifat dermawan, baik. Wa nahwi dzalik. I'lam, berketahuilah. Ini bab yang baru ya. I'lam annal mala la yudhammu lidzatihi, ketahuilah harta itu enggak dicela zatnya. Ya, mobil enggak boleh dicela. Mobil yang baik, rumah yang baik, jangan dicela. Bal yaqa'u dzammu li ma'nan minal adami, akan menjadi tercela bagaimana makhluk bernama manusia yang diuji dengannya. Wa dzalikal ma'na imma syiddatu hirsihi, akan tercela ketika dia begitu ambisi memperolehnya. Atau tanawulihi, terlampau ambisi mengkonsumsinya, makan ambisi, minum ambisi berlebih-lebihan, akhirnya kekenyangan, akhirnya terduduk tak bisa beribadah. Atau tanawulihi min ghairi hillih, atau mendapatkannya bukan dengan jalan yang halal. Ini yang harus diperhatikan. Ya, tak dicela dunia ini hukum asalnya. Kecuali bagaimana seorang menyikapinya jika dia ambisi berlebihan terhadap dunia ini, mendapatkannya dengan menghalalkan segala macam cara yang haram pun dia tempuh, ketika itu dia tercela. Ya, au habsihi an haqqihi, juga tercela ketika dia menahan dirinya daripada hak-hak yang wajib dia penuhi. Subhanallah. Ada harta, ada uang, ada semua, tapi tamak, kikir, bakhil karena cinta dunia. Ya, bajunya baju yang paling buruk padahal uangnya banyak, bukan gara-gara zuhud tapi gara-gara bakhil. Subhanallah. Makanannya pun demikian, dia mampu membeli makanan yang lezat tapi tak pernah dia sama sekali konsumsi, beli karena kikirnya. Ini tercela. Kata beliau, au ikhrajuhu fi ghairi wajhihi, juga akan tercela ketika harta ini didistribusikan pada tempat-tempat yang tidak layak, menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya. Ini akan tercela seseorang. Kalaupun sumber income-nya halal tapi dia hartanya dia limpahkan kepada tempat-tempat yang haram, tercela. Dibuat untuk berpoya-poya, dibuat untuk berjudi. Subhanallah, dia akan tercela. Awil mufakharatu bi, akan tercela juga ketika dia menjadikan dunia sarana berbangga-bangga, menyombongkan dirinya dengan dunia yang dia miliki, harta, jabatan, kekuasaan. Ini akan menjadi tercela. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, semuanya adalah merupakan ujian. Jadi harta tak tercela kecuali jika mencarinya dengan asyarah, dengan rakus, dengan ambisi berlebih-lebihan, sehingga tak lagi mempedulikan halal maupun haram. Tercela. Kikir, tak mengeluarkan harta, tak diberikan hak harta, tercela. Atau dia keluarkan hartanya pada tempat yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ini tercela. Atau dia berbangga-bangga dengannya, ini tercela. Kalau tidak itu semua, maka terpuji. Wa fi Sunan Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, madhibani ja'iani ursila fi ghanamin, tidaklah ada dua ekor serigala dikirim kepada sekawanan kambing bi afsadalaha, ya, tidak lebih dahsyat kerusakannya, ya, min hirsil mar'i 'alal mali wa syarab, daripada kerusakan orang yang tergila-gila ambisi mengejar harta dan jabatan. Lidinihi, lebih dahsyat daripada, ya, serigala yang dikirim kepada sekawanan domba-domba, ya, lebih dahsyat untuk merusak, menghancurkan agamanya. Bayangkan, dua ekor serigala kelaparan, lepaskan pada sekawanan kambing, apa jadinya? Rusak enggak?
Habis tentunya kambing-kambing tersebut. Kerusakan ini tak seberapa dibandingkan kerusakan orang yang tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan kekuasaan. Ini lebih dahsyat kerusakannya terhadap agamanya daripada kerusakan 2 ekor domba yang dikirim ke 2 ekor singa, 2 ekor serigala yang dikirim kepada kawanan domba-domba. Bahaya. Kadang-kadang negeri itu carut marut, negeri hancur lebur gara-gara orang-orang sibuk berlomba-lomba terhadap harta dan kuasa. Banyak negeri itu hancur gara-gara ini. Kadang-kadang penguasa tak lagi peduli, yang penting bagaimana mengekseskan kekuasaannya, bagaimana cara apapun akan dia buat. Rakyat miskin-miskinlah tak peduli. Subhanallah, bahaya. Ini semua dampak daripada ambisi kepada dunia, merusak agama. Rakyat miskin tak peduli, rakyat binasa tak peduli. Subhanallah, bahaya sekali. Kerusakan alam semesta ini semua gara-gara gila terhadap harta dan kekuasaan, habis semuanya. Ya. Waqad kana salafu yakhafuna min fitnatil mal. Adalah ulama salaf, orang-orang terdahulu, mereka sangat khawatir dengan fitnah harta. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza ra'a al-futuha yabki. Umar kalau melihat penaklukan negeri Islam menaklukkan negeri-negeri, terbentang negeri-negeri, terbuka, mereka dikalahkan, Umar itu menangis. Menang, Umar nangis. Ditaklukkan bangsa-bangsa ajam, Umar menangis. Wa yaqulu, Umar berkata, ma habasallahu hadha an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi Bakrin li syarrin aradahu Allah bihima. Umar merasa khawatir dengan dirinya. Kenapa? Begitu dahsyat terbentang kekayaan ke Baitul Mal, negeri-negeri ditaklukkan, dikirimkan harta rampasan perang, al-kharaj, al-fai. Umar nangis, dia katakan, Allah tahan kepada nabinya dan Abu Bakar semua nikmat dunia ini, tentulah bukan keburukan untuk keduanya, kebaikan untuk keduanya. Jangan sampai aku tak bisa mengejar keduanya gara-gara semua harta dunia ini. Maka Umar kalau dibilang zuhud, Umar dahsyat zuhudnya. Subhanallah. Ya, Umar bin Khattab kadang-kadang membuat sahabat itu kasihan kepada Umar karena zuhudnya. Ya, dan Umar tak dapat diikuti oleh khalifah setelahnya. Sampai-sampai mereka datang berkumpul ketika sahabat-sahabat, di sana ada Ali, di sana ada Tolha, Sa'ad. Mereka berkata kepada Hafsah, bilanglah sama ayahmu itu, ya ambillah sedikit daripada kenikmatan dunia ini dari Baitul Mal, yang memperbaiki dirinya. Karena begitu zuhudnya Umar, benar-benar zuhud. Datang Hafsah, ayahanda aku datang dari sahabat-sahabat ayahanda. Mereka ngomong apa? Mereka semua sepakat, ayahanda ambillah bagian sedikit daripada kenikmatan dunia ini, memperbaiki kondisi ayahanda. Ya, apa kata Umar? Engkau tidak fair, mereka tidak fair. Aku tak ingin tertinggal daripada kedua sahabatku. Ya, kalau ini kebaikan, tak akan mungkin harta yang begini banyak Allah haramkan untuk nabinya dan Abu Bakar. Aku tak mau tertinggal. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ya, kata dia, tak mungkin Allah berikan ini kalaulah dia kemuliaan kepada Umar, Allah subhanahu wa ta'ala tak berikan kepada Rasulnya dan Abu Bakar Siddiq. Tak mungkin ini kemuliaan. Ya, subhanallah. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, ad-dirhamu aqrab. Ya, uang dirham itu bagaikan kala jengking. Fa in lam tuhsin ruqyatahu fala ta'khudhu. Kalau enggak pandai engkau menyikapi kala jengking, jangan coba-coba kau ambil dia. Fa innahu in ladagaka qatalaka sammuhu. Ya, qatalaka sammuhu. Andai kata engkau tak pandai menjinakkan kala jengking, jangan pegang-pegang dia. Nanti kalau kau pegang, racunnya membunuhmu. Itulah dunia. Hati-hati dengan dunia ini, bagikan kala jengking. Kau tak pandai untuk memanfaatkannya, sekedar hajatmu, dia akan membunuhmu. Berapa banyak orang menderita, terbunuh, binasa, hancur hidupnya, reputasinya, pangkat jabatannya,
gara-gara dunia. Banyak penjara-penjara KPK itu semua masuk ke sana gara-gara apa itu? Dunia. Banyak koruptor-koruptor di mana-mana. Setiap kali ada peluang korupsi dia. Semuanya gara-gara dunia. Dunia ini menggelincirkan banyak orang. Yang mereka salah tujuan. Hidupnya mau senang. Ya. Sehingga apapun dilakukan supaya senang, makannya senang, tempat tidurnya senang, istrinya, subhanallah. Qila ma ruqyatuhu qala akhdhuhu min hallihi. Bagaimana cara menjinakkan kalajengking ini? Bagaimana kita menjinakkan dunia ini supaya tak menjadi racun? Kata dia, akhdhuhu min hallihi. Hendaklah kau peroleh dunia ini dari jalan-jalan yang halal. Jangan dengan menipu. Subhanallah. Amanah, pegang amanah. Subhanallah, bahaya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi ingatkan, jangan sampai nanti hari kiamat kalian sibuk. Ada yang bawa unta yang dia korup ketika dunia, dipanggulnya unta di atas lehernya, unta teriak-teriak. Ada yang bawa kambing yang dia tilap dari harta negara. Ada yang membawa sapi, dia panggul dari harta negara. Karena ketika itu petugas-petugas zakat Rasulullah suruh ambil zakat binatang-binatang ternak. Ada seorang sahabat Nabi yang dia berkata, ya Rasulullah, ini harta kalian, ini hadiah untukku. Kata Nabi marah, mengapa kau tak duduk saja di rumah, kau tunggu kira-kira datang enggak hadiah untukmu? Engkau tuh dapat hadiah gara-gara pangkatmu. Ini apa namanya? Suap. Maka Nabi ingatkan, jangan sampai nanti kan menyesal hari kiamat. Ada yang bawa di atas lehernya itu milik negara, ada yang manggul-manggul laptop, ada yang bawa semen, ada yang bawa besi. Jangan. Ya. Maka supaya selamat daripada dunia ini, ambil dengan jalan yang halal. Falyanzur insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya itu dari mana kau dapatkan. Jangan sampai masukkan ke dalam perut kita, istri kita, anak kita sesuatu yang haram. Bahaya. Ya. Banyak orang yang tak amanah. Ya. Karyawan yang tak amanah, pegawai-pegawai yang tak amanah, masuk jam 8, kawan masuk jam 11. Kenapa jam 11? Bos kami aja jam 2 masuknya Ustaz. Jam berapa akan pulang? Jam 3 kosong kantor tuh, tinggal jin aja di sana. Subhanallah. Masya Allah. Ini bahaya ini. Ya, kok bisa gitu? Begitulah. Masuk sebentar, ini dah keluar ke mall kemana? Musibah. Subhanallah. Bosnya pun musibah. Jadi musibah semua. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala musibatani lil 'abdi fi malihi 'inda mautihi la tasma'ul khalaiqu bimithliha. Dua musibah pada harta ketika seorang mati. Taklah pernah ada makhluk mendengarkan bencana lebih besar daripada dua musibah harta ini. Qila ma huma, apa musibah harta? Qala yu'khadhu ya minhu kulluhu. Musibah pertama, ketika dia mati semua hartanya dilucuti oleh anak istrinya. Subhanallah. Kadang-kadang orang kaya itu bapak-bapak, ketika musim batu tuh, pernah saya umroh sama seorang kaya dia. Bang, berapa ini bang? Ini murah Ustaz, 25 juta ini. Murah katanya. Ini lebih murah lagi, ini 10 juta katanya. Subhanallah. Ini ada sertifikatnya nih Ustaz. Dalam hati saya, ngeri kehidupan orang ini. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ya. Nanti ketika dia mati, dibawanya dilepas. Mungkin kalau dia punya gigi palsu tapi dari emas bahannya, dicopot sama anaknya tuh. Mati ayahnya, sayanglah, dicopotnya gigi ayahnya tuh. Meski emas. Dilucuti. Inilah musibah harta.
Kita sibuk setengah mati sampai overtime tiap hari sampai sakit kuning gara-gara ngejar uang, mati habis, dicabut, ditinggalkan semua. Yang menikmati anak istrinya. Habis masa iddah sang istri, mobil mewah yang dia banting tulang mendapatkannya, kadang-kadang korup lagi. Udah laki-laki lain yang jadi supir, lebih muda, lebih ganteng daripada dia. Kawan disiksa di kuburnya. Subhanallah, mempertanggungjawabkan harta yang dia dapatkan dengan jalan haram, dinikmati oleh anak istrinya, bahkan suami baru istrinya. Makanya hati-hatilah, waspadalah. Waspada dengan harta, kau tinggal nanti itu. Ya, tak usah terlampau kita ya pikirkan kali harta dunia ini, kita tinggal nanti itu. Yang lain yang akan menikmatinya. Inilah dua musibah pada harta. Pertama, yu'khadhu minhu kullu, akan diambil darinya semua hartanya. Bahkan bukan hanya ketika meninggal, sudah terduduk sakit, sudah stroke, anak-anaknya sudah tak peduli lagi. Panggil siapa yang panggil pembantu, perawat ya. Nah, suster ya. Hah? Bukan baby nih. Ini bukan baby lagi nih. All sister ya. Ya, Masya Allah, tak betul lagi sama ayahnya. Sudah stroke, bibir sudah merot-merot, tangan sudah baling-baling. Si ibu dia udah mulai bagi-bagi sama adik-adiknya. Yang ruku sana kau ya, aku ruku sana ya. Subhanallah, kawan dah gini-gini ya. Inilah dunia yang kita sibuk cari itu. Subhanallah, bertahun-tahun kita cari dunia. Kadang suksesnya ketika sudah berusia kepala 40 tahun baru sukses. Kadang 50 tahun baru sukses. Kok sudah 40 tahun orang akan bicara, obat apa yang paling bagus? Obat aja dibicarakan. Obat apa? Rumah sakit mana yang mantap? 40 tahun udah bicaranya obat tuh. Nah, sibuk dengan herbal tuh. Subhanallah, apalagi 50 tahun. Baru sebentar nikmati, yang bertahun-tahun dia membangun bisnis, bertahun-tahun sebentar nikmati sudah stroke, sudah ya ginjal gagal, sudah gagal ginjal. Subhanallah, macam-macam penyakit berdatangan. Sudahlah, sibuklah anak-anaknya, istrinya pun sudah sibuk-sibuk ini. Andai kata 2-3 istrinya mulailah berebut tuh. Nah, mulailah pasang strategi. Subhanallah. Inilah dunia yang kita cari. Mau lagi cari dunia? Maulah. Gak mungkin ketinggalkan karena kita masih dunia. Tapi ingat, jangan jadikan dia sebagai tujuan. Jangan lupakan tujuan hidup. Itu maksudnya. Jangan sampai setelah kajian ini besok semuanya tak ada lagi ke perusahaan. Bahaya, salah pemahaman itu. Ya, habis subuh semua terduduk di sini berzikir semua. Nggak kerja kan? Apa dunia itu Ustaz? Jangan. Saya tak katakan demikian. Harus dicari. Umar atau pagi hari jalan ke masjid. Kalau ada orang dalam masjid, Umar pukul. Kenapa kau di sini? Jangan kau tunggu-tunggu hujan lemas dari langit, keluar. Kata Umar, aku itu akan kagum dengan seseorang sampai ku tahu kalau dia nganggur, jatuh dari mataku dirinya. Subhanallah. Maka tak boleh nganggur. Ada di sini pengangguran? Tak ada, insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yus'alu anhu kullu. Semua harta yang didapatkan akan dia pertanggungjawabkan, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah disita daripadanya ketika mati. Yang kedua, ditanya semua, dari mana kau dapatkan ini? Subhanallah. Dan dalam bab amanah, ikhwati fillah rahimakumullah, tak ada istilahnya kecil. Ada seorang budak diberikan kepada Nabi SAW, dibawa Nabi ikut dalam peperangan. Dia sibuk memperbaiki unta Nabi, tiba-tiba datang anak panah menembus dirinya, jatuh langsung mati. Berkatalah para sahabat, hani'an lahu bisyahadah, nikmatnya lah pemuda ini mati syahid. Kata Nabi, kalla, tidak, innahu min ahlin nar. Budak ini penghuni neraka, fi aba'atin ghalla, karena dia telah mencuri ya baju
atau selendang atau kain yang belum dibagi-bagi kepada para mujahidin. Setiap kali menang ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini amanah, belum dibagi dia selipkan satu, diambil satu jubah, dimasukkan ke dalam tasnya. Subhanallah. Diperiksa sahabat, tasnya memang betul ada jubah. Akhirnya semua sahabat terdiam. Lama mereka tercenung. Datang seorang, ya Rasulullah, ini satu utas tali sepatu ku ambil tadi sebelum dibagi-bagi. Kata Nabi, syirakun au syirakani minnar. Inilah satu utas tali akan membakarmu dengan api neraka. Inilah dua utas tali. Satu utas tali sepatu saja membakarmu. Maka jangan anggap sepele kezaliman. Allah, 1 juta 2 juta enggak bayar Ustaz. Jangan. Seperak pun utangmu kau bayar kalau mau selamat. Jangan pernah zalimi orang walaupun seperak kalau kau mau selamat. Pengkhianatan tak ada sama sekali nilainya, itu dibeda-bedakan kecil besar semuanya tetap pengkhianatan. Bayangkan satu tas tali sepatu tak ada harga akan menjadi bara api neraka. Saya bacakan hadis ini di kalangan sebagian daripada pegawai-pegawai negeri. Dia datang, Ustaz, cuman Ustaz. Kami itu setiap akhir tahun itu kadang-kadang banyak inventaris yang berlebih, ini buku-buku segala macam gini. Jadi kalian apakan? Kami jual, kami bagi-bagi uangnya. Boleh tuh Ustaz. Punya siapa itu? Punya negara. Punya negara kenapa kau jual? Jadi bagaimana Ustaz? Tobat. Bagaimana? Kau sedekahkanlah senilai itu. Subhanallah. Jika tak mungkin kau pulangkan ke negara. Bahaya. Waspadalah. Bahaya kita ini. Ya, orang-orang warok daripada guru-guru kita di Saudi sana, saya pernah dapat cerita, sebagian mereka itu kalau sudah pensiun 1 tahun gaji diserahkan untuk sekolah. Kenapa? Inilah jaga-jaga, khawatir mungkin dahulu ada jam-jam yang tak kami masuki dengan sempurna, mungkin ada kurang 5 menit, kurang 10 menit. Kadang-kadang guru itu tak peduli. Subhanallah, teringatlah kita dulu waktu kita masih belajar ya. Guru itu masuk, panggilnya salah seorang murid. Ini, kau tulis dulu ya, tulis. Kalian semua tulis. Dia nulis, semua kau nulis, guru pergi ke kantin, duduk-duduk, santai-santai. Teringat anak nih sekarang nih. Pantas aku dulu selalu dipanggil ke depan suruh nulis. Rupanya ini kerja guru. Ngakalin, amanah. Subhanallah, antum semua banyak ini bekerja amanah. Jangan berkhianat waktu, jangan mengambil apapun yang bukan hak milik kita. Jangan berkhianat itu jelek. Kadang-kadang hanya paling berapa kilo kabel yang di setiap hari dibawa. Kadang-kadang tembaga, timah dibawa, diselipkan di tas. Paling nilainya cuma 1 kilo, 2 kilo, masuk penjara, dipecat, habis. Pengkhianatan itu jelek. Jangan berkhianat. Di dunia saja sudah jelek, apalagi di akhirat. Maka hendaklah kita berusaha selalu memperhatikan diri kita, harta kita, dari mana dapatnya. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram. Ya, sudahlah harta tinggal untuk ahli waris, kita disiksa dengan ya harta yang kita dapatkan dengan jalan-jalan haram. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikianlah ya kajian kita malam hari ini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Bagaimana supaya hartanya akan menjadi mulia, menjadi bernilai, menjadi positif. Bagaimana caranya supaya kita tahu untuk apa kita mencari harta. Ini insyaallah di kajian akan datang. Kalau masih Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, ajal, umur, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, apakah menampakkan kenikmatan yang Allah berikan itu termasuk pamer, berbangga-bangga? Dan apakah pamer itu termasuk perbuatan cela? Jawabannya tergantung niat. Menampakkan nikmat itu tergantung niat. Mengucapkan nikmat Allah berikan kepadanya tergantung niat. Kalau niatnya dalam rangka at-tahaddutsu bin ni'mah, untuk menceritakan kepada orang nikmat Allah berikan kepadanya,
yang dia syukuri, dimanfaatkan, maka tak mengapa. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Tuhanmu beritakan. Kalau niatnya untuk berbangga-bangga, mufakharah, tercela dan dia berdosa dengannya. Ya. Dan yang paling baik, jangan semua nikmat itu harus kau tampakkan, membuat orang akan iri kepadamu. Semuanya ditampakkan dalam FB, masak sup ditampakkan, masak ikan asin tampakkan, semua masak jengkol tampakkan, beli mobil baru tampakkan. Kullu dzi ni'matin, maksud setiap orang dapat nikmat ada orang yang iri, lu hati-hati. Kadang-kadang orang kena penyakit ain. Kenapa? Orang iri melihatnya orang itu punya ain, akhirnya anaknya sakit, dia sakit, hartanya pun bisa celaka. Hati-hati dengan ain. Kata Nabi, innal aina haqqun. Ain itu benar. Orang punya niat yang buruk, hasad, iri kepadamu karena kenikmatan yang ada padamu, dan dia punya penyakit ain, engkau bisa terkena. Ya. Tak semua kenikmatan harus diekspos. Timbang-timbang lagi lah. Semua diekspos kemana-mana. Satu keluarga pulang kampung dibobol maling rumahnya. Dibaca maling, ini kosong ini, habis. Bahaya, waspadalah. Apa kena tulisan dokter atau memang mata saya udah agak kabur nih? Jika dalam bekerja diisi waktu luang dengan buka berita Facebook sekilas, ya, beberapa detik, menit, apakah termasuk merupakan pengkhianatan? Tergantung kesepakatan kerja. Ada sebagian kerja itu pokoknya kerjamu beres, setelah itu kau terserah. Ada yang dia pokoknya jam sekian kau masuk, jam sekian kau pulang. Ada kerja, tak ada kerja, standby di sana. Ya, istirahatnya jam sekian, breaknya jam sekian, untuk makan, sholat jam sekian. Andai kata memang itu yang menjadi kesepakatan bersama, ya, engkau dibayar bukan untuk baca-baca Facebook, dibayar untuk bekerja. Kalau tak ada pekerjaan, kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan, tanya kepada pimpinanmu, Pak, kalau nggak ada kerja boleh nggak aku, Pak, lihat-lihat ini, kira-kira diberikan atau tidak? Enggak, berarti jangan. Kau tuh bukan untuk kubayar, bukan untuk Facebook-Facebookan di sini katanya. Kalau itu jangan kau buka-buka, udah. Itu khianat juga loh, khianat. Lain akadnya, pokoknya kerjamu selesai. Setelah itu kau mau tungging balik silakan. Lain ceritanya. Sesuai dengan kesepakatan. Tentunya tak semua perusahaan itu sama, dan tak semua level karyawan itu sama. Ada level karyawan, pokoknya kau tanggung jawabnya malam-malam kau selesaikan. Ya. Pokoknya kau loyal dengan perusahaan. Jam 2, jam 3 kau dibutuhkan, siap. Kau tak ada jam kerja, ya kapanpun kau dibutuhkan, siap. Ada seperti itu. Ada yang jam sekian masuk, jam sekian pulang. Yang level-level yang tinggi-tinggi ini suka hati dia, pokoknya beres pekerjaan, ya kan? Pilih mana? Ya. Bagaimana Islam membatasi seorang istri dalam mencari nafkah? Apakah syarat dan ketentuannya ada sehingga seorang istri membantu suami dalam bekerja di luar rumah? Istri dalam agama kita tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Kewajiban nafkah ada di pundak suami. Kalaupun istri itu mencari nafkah membantu suaminya, maka boleh-boleh saja selama memang tidak keluar daripada batasan-batasan syariat. Istri sahabat juga membantu suaminya. Adalah Asma bintu Bakar Siddiq, dia keluar, ya, dia cari rumputan untuk kuda suaminya Zubair, suaminya tak sempat, dia bantu suaminya. Jumpa dengan rombongan sahabat, ya, dia malu, Rasulullah ajak dia bersama-sama, dia malu karena dia tahu betapa cemburunya Zubair. Artinya Asma juga keluar rumah, Asma juga mencari rumput-rumput membantu suaminya Az-Zubair. Boleh sang istri keluar rumah untuk membantu suaminya, tentunya dengan batasan-batasan syariat, tapi hanya sekedar membantu, bukan dia tulang punggung. Tulang punggung keluarga itu suami. Istri itu tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung.
Ketika tulang rusuk jadikan tulang punggung, musibah, kesian. Ya, subhanallah. Suami harus kasihan kepada istrinya. Dia harus tanggung jawab. Ya, yakinlah Allah akan bantu engkau. Insya Allah Allah akan bantu. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suruhlah istrimu bekerja di rumah saja. Lebih baik bekerja di rumah. Anak bisa terpelihara, terpantau. Subhanallah. Ya, bisa dia untuk menjaga rumah suaminya. Kalaupun di luar, ya jagalah batasan-batasan syariat. Allahul musta'an. Jadi nggak ada batasannya. Yang penting adalah tidak bertentangan dengan agama. Ya, kalau bertentangan, kerjanya campur baur, masalah. Kerja sampai melalaikan kewajiban, salah. Ini semuanya salah. Kalau enggak terlalaikan kewajiban, terpenuhi semuanya, enggak ada masalah. Apakah zalim seorang suami yang menuntut istrinya bekerja karena membantu menafkahi keluarga? Gaji suami tidak mencukupi. Inilah dilema. Allah musta'an. Wa alaihi tuklan. Ya, kalau enggak kerja sang istri tak cukup, kebutuhan banyak. Maka kata suami, kerjalah deh, jangan tak kerja, tak cukup gaji abang. Subhanallah. Ya, ketika itu istri berusaha membantu suami atau mencari solusi lain, hijrahkah, pindahkah, dan segalanya. Bumi Allah ini luas, pekerjaan pun banyak. Tak semua orang harus bekerja semuanya di perusahaan. Bisa bekerja di rumah, bisa berjualan, macam-macam. Allah bentangkan semua kemudahan, jual beli online, macam-macam cara. Ya, kasihan istri-istri kita. Saya kasihan lihat perempuan-perempuan yang kerja kadang masuk shift malam. Ya, subhanallah, pulang pagi hari, kasihan. Kota-kota industri seperti Batam, seperti Cikarang itu mirip-mirip itu. Mirip-mirip aja. Pulang diantarkan pagi-pagi, kasihan mereka, ya Allah. Kadang-kadang terpaksa ditinggalkan anaknya karena shift malam. Tinggalkan suaminya karena shift malam. Kok rela suami? Kok rela suami? Kemarinlah Ustaz, kebutuhan ekonomi. Ya, aku tak tahu jawab. Tapi kalau aku tak akan izinkan istriku. Itu sekarang. Aku suruh baik-baik kau di rumah. Aku carikan untuk nafkah. Apapun ku buat. Ya, tiap orang beda-beda kapasitas keyakinannya kepada Allah. Tak bisa kita samakan. Ya, kalau aku udah aku resign dari perusahaan, duduk di rumah baik-baik. Itu aku. Kamu tak sama dengan aku. Maka fatwaku tak bisa sama. Subhanallah. Iya. Mohon maaf atas segala macam khilafan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.